Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama mengenal sekilas tentang biografi Imam Malik bin Anas. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan sedikit materi kuliah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas, nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu Abdullah al-Humayari al-Asbahi al-Madani. Beliau Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 711 Masehi. Kalau dalam tahun Hijriah 90 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 174 Hijriah atau sekitar tahun 795 Masehi. Imam Malik adalah seorang pakar ilmu fikih dan hadis, serta beliau adalah pendiri mazhab Maliki. Sekilas tentang biografi Imam Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Zi Asbah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah. Sedangkan mengenal masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Ada menurut Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwasanya Imam Malik dilahirkan pada tahun 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 95 Hijriah. Perbedaannya selisih 1 tahun. Sedangkan Imam Az-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan tahun 90 Hijriah. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada tahun 93 Hijriah." Dan inilah riwayat yang paling benar menurut As-San'ani dan Ibnu Farhun. Ya, menurut Imam As-Sam'ani dan Ibnu Farhun. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Sewaktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis oleh Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis. 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Tetapi yang terkenal hanya 20 buah dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laits Al-Andalusi Al-Mashmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwasanya sumber hadis itu ada 7, yaitu Kutubus Sab'ah,
Sumber-sumber hadis itu ada 7, yaitu Kutubus Sab'ah ditambah Al-Muwatta. Nah, ada pula ulama yang menetapkan Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata Al-Muwatta adalah kitab tentang fikih, membahas tentang fikih dan hadis. Dan beliau mengucapkan Al-Hazm bahwasanya aku belum pernah mengetahui bandingannya. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta tidak semuanya musnad, ada yang mursal, di antaranya ada yang mudlal, ada yang qati'. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis. Adapun jumlah musnadnya 222 hadis. 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu ada 60 hadis tanpa penyandaran. Hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang kepercayaan, tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Karena itu, menurut Imam Ibnu Abdil Bar An-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha mentasihkan hadis mursal, munqati' dan mudal yang terdapat dalam Muwatta Al-Malik. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari golongan tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'man Al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi', Syarif bin Abdullah dan Az-Zuhri, Abi Aziyad, Sa'id Al-Maghburi dan Humaid At-Ta'wil. Adapun murid beliau Imam Malik, murid yang paling akhir adalah Hudzafah As-Sahmi Al-Ansari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali, di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Ada pula yang belajar darinya seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, Al-Qatan dan Abi Ishaq. Imam Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga sampai saat ini adalah Al-Muwatta. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Makkah. Di antara guru-guru Imam Malik adalah Nafi' bin Abu Nu'aim, lalu ada lagi Nafi' Al-Muqbiri, ada lagi Naimul Majmar, lalu Az-Zuhri, lalu Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Ada juga gurunya beliau adalah Ibnul Munkadir dan Abdullah bin Dinar. Di antara murid-murid Imam Malik adalah Ibnul Mubarak, Al-Qatadan, ini murid-muridnya. Ibnu Mahdi, muridnya. Ibnu Wahab, Ibnu Qasim. Ada lagi Al-Qanabi, ada Abdullah bin Yusuf, ada Sa'id bin Mansur, ada Yahya bin Yahya Al-Andalusi, ada lagi Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mus'ab, ada lagi Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Khudafah As-Sahmi dan Az-Zubairi dan yang lainnya, tidak kami sebutkan semuanya. Dalam sejarah beliau Imam Malik seringkali mendapat pujian, di antaranya pujian dari Imam An-Nasa'i berkata, tidak ada
Yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, terpercaya, periwayatan hadisnya melebihi Imam Malik. Kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadis dari rawi matruk kecuali Abdul Karim. Menurut keterangan Abdul Karim bin Abi Al-Muharrif Al-Basri yang menetap di Mekah, karena tidak senegeri dengan Malik, keadaannya tidak banyak diketahui. Malik hanya sedikit mentahrijkan hadisnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan. Sedangkan menurut Ibnul Hayyan, beliau berkata, memuja Imam Malik. Imam Malik adalah orang yang pertama menyeleksi para tokoh ahli fikih di Madinah dengan fikih, agama, dan keutamaan ibadah. Lalu ada juga pujian dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Begitu juga pujian dari Yahya bin Ma'in. Beliau berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Pujian dari Ayyub bin Suwaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, Dar As-Sunnah, seorang yang thiqat, seorang yang dapat dipercaya. Imam Ahmad bin Hanbal memuji beliau juga, memuji Imam Malik. Jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah. Seseorang bertanya kepada Asy-Syafi'i, apakah Anda menemukan seseorang yang alim seperti Imam Malik? Asy-Syafi'i menjawab, aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu daripada aku. Mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang alim seperti Malik. Maka bagaimanapun kami juga sekarang ini menemui yang seperti Malik. Imam Abu Hanifah berkata juga, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasul daripada Imam Malik. Abdurrahman bin Mahdi, aku tidak pernah tahu seorang ulama Hijaz kecuali mereka menghormati Imam Malik. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Rasulullah kecuali dalam petunjuk. Begitu juga ada pujian dari Ibnu Asir kepada Imam Malik, cukuplah kemuliaan bagi Asy-Syafi'i bahwa syekhnya adalah Imam Malik, dan cukuplah kemuliaan bagi Malik bahwa di antara muridnya adalah Asy-Syafi'i. Abdullah bin Mubarak mengatakan demikian, tidak pernah aku melihat seorang penulis ilmu Rasulullah lebih berwibawa daripada Malik, dan lebih besar penghormatannya terhadap hadis Rasulullah daripada Malik, serta kikir terhadap agamanya dari Malik. Jika dikatakan kepadaku, pilihlah imam bagi umat ini, maka aku akan pilih Imam Malik. Begitu juga pujian dari Laits bin Sa'ad berkata, tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini dari Malik. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekilas tentang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta berarti yang disepakati atau tunjang atau panduan, atau yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwatta merupakan sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta mengumpulkan pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kitab ini lengkap dengan berbagai problematika agama yang merangkum ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Semua hadis yang ditulis adalah sahih karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadis. Beliau adalah sangat berhati-hati ketika menepis atau mengasingkan atau membahas serta menolak riwayat dan meragukan. Dari 100.000 hadis yang dihafal dia, hanya 10.000 saja diakui sah, dan dari 10.000 hadis itu hanya 5.000 yang saja yang disahkan sahih olehnya. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan Al-Quran, menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpulkan dan menepis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafi'i pernah berkata, tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung
kebenaran selain dari kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhir hayat dari Imam Malik menjelang wafat Imam Malik ditanya masalah kemana, ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Ya, beliau kena penyakit beser kalau orang Jawa. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah, dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Seorang Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari lalu dan wafat pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah atau 800 Miladiyah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang beliau sampaikan, yakni beliau mewasiatkan dikafani dengan kain putih dan disalati di atas keranda imam sholat jenazahnya. Adapun imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh murid Imam Malik turut mengebumikan beliau. Adapun informasi tentang kematian beliau tersebar di seantero negeri Islam. Mereka sungguh sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Seraya mendoakan agar beliau selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang beliau persembahkan untuk Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah sekilas tentang Imam Malik. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk membangkitkan semangat belajar kita semuanya mendalami agama. Khususnya kita membahas atau memahami ya kitab Muwatta karangan beliau agar kita dapat menteladaninya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.